Assalamualaikum teman-teman Jana. Jadi di video kali ini Jana bakalan buat video lari dan start. Nah, sebelum Jana buat video lari dan start, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya subscribe, like, comment, and share ke seluruh smart kalian ya. Terus dukung aku ya, karena aku bakalan terus buat video-video pembelajaran yang bermanfaat. Baiklah, langsung saja kita mulai pengertian dari lari dan start. Lari merupakan salah satu cabang olahraga tertua di dunia. Olahraga lari selalu dimulai dengan start terlebih dahulu. Apakah kalian tahu arti start itu apa? Start adalah posisi awal dari seseorang pelari dalam mempersiapkan dirinya sebelum melakukan lari. Start dalam lomba lari terbagi menjadi 3 jenis, yaitu start jongkok, start berdiri, dan start melayang. Yang pertama ada start jongkok. Start jongkok adalah salah satu jenis start yang dilakukan untuk atlet lari, khususnya lari jarak pendek dengan berbagai jenis umur, yaitu 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Mengapa disebut sebagai start jongkok? Karena posisi untuk melakukan start ini mirip dengan posisi tubuh ketika berjongkok. Tetapi, posisi ini tidak bisa disamakan dengan jongkok biasanya. Start jongkok. Start jongkok ditata sedemikian rupa agar kedua seluruh tubuh secara bersamaan bisa melakukan tolakan yang menghasilkan lari dengan kecepatan tinggi. Energi yang dibutuhkan untuk melakukan start jongkok ini lebih besar dibandingkan dengan jenis start lainnya, seperti start berdiri dan start melayang. Adapun macam-macam start jongkok. Yang pertama start pendek atau short start. Yang kedua start medium, yang ketiga panjang. Yang pertama start pendek, yaitu posisi kedua kaki pada posisi ini bisa dibilang sangat dekat dan sulit untuk dilakukan, kecuali untuk para atlet yang terlatih. Ketika terbuka selebar bahu, kaki depan menginjak papan start depan, kaki belakang menginjak papan start belakang. Lutut kaki belakang berada pada posisi sejajar dan jari-jari kaki depan atau bahkan lebih depan kurang lebih 1 jengkal dari telapak kaki depan. Jika teknik ini berhasil dilakukan, tolakan yang dihasilkan dari posisi ini akan menghasilkan lari dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, start medium. Posisi ini sering digunakan oleh para pelari, baik pelari profesional ataupun pelari amatir. Berbeda dengan start pendek, pada start medium ini letak lutut kaki belakang berada sejajar dengan tungkai kaki depan, sedikit lebih ke belakang dari kaki depan. Posisi ini juga masih bisa menghasilkan kecepatan yang tinggi. Yang ketiga ada start panjang. Posisi ini jarang sekali dipakai, kecuali dipakai oleh para pelari yang memiliki kaki yang panjang. Posisi lutut kaki belakang berada sekitar 30 cm dari kaki depan atau menyesuaikan. Yang jelas, posisi lutut kaki belakang selalu berada di belakang kaki depan. Adapun hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan start jongkok. Yang pertama, menempatkan kaki depan merupakan kaki yang terkuat. Dan yang kedua, ada posisi lutut yang disesuaikan. Yang ketiga, posisi telapak tangan selalu terbuka dan menapak pada permukaan tanah. Yang keempat, mengkondisikan diri pada posisi rileks dan konsentrasi penuh pada tubuh dan aba-aba. Yang kelima, posisi kepala mengarah ke depan namun tak terlalu tinggi untuk melihat dengan jarak pandangan pendek. Hal ini dilakukan pada aba-aba bersedia. Yang keenam, posisi kepala menunduk dan menatap tanah pada aba-aba siap. Dan yang ketujuh, posisi kepala sedikit menunduk dan masih memungkinkan untuk melihat ke depan dengan baik pada aba-abaya atau letusan pistol. Yang ke-8, posisi tubuh bagian atas agak condong ke depan ketika mulai berlari. Yang ke-9, posisi lengan membentuk sudut 90 derajat dan diayunkan sesuai irama tubuh ketika berlari.
dilakukan oleh pelari yang berlari pada jarak menengah dan pelari dalam jarak jauh. Pada lari jarak menengah, ada 3 nomor yang diperlombakan, yaitu nomor lari jarak 800 meter, 1500 meter, dan 3000 meter. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan start berdiri. Yang pertama, meletakkan salah satu kaki di depan ketika aba-aba bersedia. Kemudian membongkokkan sedikit lutut, condongkan badan, lemaskan kedua tangan dan bongkokkan sikut sedikit. Atur pandangan ke depan, selalu fokus dan rileks ketika aba-aba ya. Yang ketiga ada start melayang. Start melayang berbeda dengan start berdiri. Start melayang digunakan untuk pelari kedua, pelari ketiga, dan pelari keempat dalam lari estafet. Sedangkan pelari pertama akan melakukan start jongkok. Lari estafet yang biasanya juga digunakan lari sambung adalah salah satu perlombaan lari yang berjarak 400 meter dalam 4 pergantian tongkat estafet, sehingga satu pelari akan menempuh jarak lari 100 meter.